Oke, jadi ini ceritanya gue mau bikin semacam apa ya, dokumentasi kali ya, atau catatan pribadi ya buat gue sendiri sih. Cuman in case kalau ada yang pengen nonton sok aja ya, silakan aja. Hmm, gue mau bahas materi kuliah gelombang ah bab satu ya, tentang osilasi. Ya di sini lagi hujan jadi mohon maaf kalau berisik ya. Nah, osilasi. Osilasi itu udah pernah dijelasin oleh dosen gue. Itu ya gue nggak mau terlalu detail lah ya. Dosen gue ngomong osilasi adalah suatu besaran fisika yang berperiodik. Jadi ada besaran fisika gitu kan, besaran fisika yang melakukan gerakan periodik gitulah, arti bolak balik nih. Dan besaran fisika di sini bisa apa aja, bisa ngomonginnya posisi, ngomonginnya panjang, tekanan, dan kawan-kawannya gitu. Itu osilasi, atau bahasa bagusnya apa ya, vibrasi mungkin, getaran itu juga betul. Nah, sekarang gue mau bahas osilasi itu biasanya terjadi, kasusnya itu ada tiga yang sering dibahas ya, yaitu di kasus pegas gitu, kemudian di kasus bandul, kemudian di kasus apa gue sebutnya, listrik ya, ya gitu. Nah, gue mau start dulu dari kasus pegas ya. Untuk kasus pegas gitu, untuk kasus pegas nih, dia, gue mau start dari, ada namanya osilasi harmonik. Apa itu? Osilasi harmonik adalah osilasi yang dia tidak ada gangguan. Jadi pure cuman gaya pulih doang yang ada di situ. Hah? Maksudnya gimana? Jadi ya kita sepakati dulu, kalau kita ngomongin pegas gitu kan, atau ngomongin osilasi ya, osilasi itu karena dia gerak bolak-balik ya. Ini contoh pegas ya. Kayak gini kira-kira. Kata dosen gue harus dihitung nih jumlah pegasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kalau gue tarik kan, gue tarik ke sini gitu. Gue tarik nih, dia akan memanjang kan gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gini kan. Dia memanjang nih kan. Gini. Tuh. Tadinya dia di sini, sekarang dia ke sini kan. Nah, dia ada perubahan kan. Dia ada perubahan segini. Disebutnya si itu perubahannya. Si perubahannya. Nah, logikanya kalau lo tarik ke sini kan, lo tarik ke sini pakai tangan. Ini gaya tangan lo ya, F tangan. Maka nanti akan ada gaya, ya kan? Akan ada gaya yang menyeimbangkan gaya lo. Disebutnya gaya pulih. Gaya yang cenderung ingin mengembalikan posisinya di titik setimbang. Ya, itu titik ini nih. Garis ini nih. Garis dimana dia masih diam di situ. Itu ciri-ciri gaya pulih. Dia ingin mengembalikan ke titik awal gitu. Ke titik dia lagi diam, lagi setimbang gitu. Nah, gaya pulih katanya Hukan adalah, untuk pegas ya, gaya pulih adalah K dikali X. Kalau kita ngomongin vektor, ada vektornya kan, gini set, untuk X ya. Dan arahnya berlawanan kan antara gaya pulih dengan perpindahan nih. Otomatis dong, lo narik ke arah sini kan, ke arah kanan, berarti kan perpindahannya ke arah kanan kan. Tuh. Di sini gue lambanginnya C ya, berarti C. Perpindahannya ke arah kanan tuh, C-nya. C-nya ke arah kanan tapi FP ke arah kiri. Artinya mereka berlawanan arah. Ini dia boleh. Nah, kata dosen gue gitu kan. Kata dosen gue, asik. Kita bisa meninjau penyebab in, apa namanya? Intrinsik dari alasan benda berosilasi gitu. Kata dosen gue, lagi-lagi kata dosen gue. Ini kalau kita punya, bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gini. Jadi kan dia udah memanjang gini kan. Nah, benda ini kan akan cenderung ketika dia di sini kan, dia akan bergerak gitu kan, bergerak lagi kembali ke titik awal. Dan ketika dia di titik awal nih, di titik setimbang dia nggak mungkin berhenti kan. Dia akan berusaha untuk melanjutkan kan gerakannya. Yang dimana itu mengikuti konsepnya hukum Newton pertama, yaitu kelembaman.
Jadi dia nggak mungkin dong dari sini langsung berhenti set di tengah gitu kan. Berarti bukan osilasi kan. Sedangkan osilasi kan gerak bolak-balik. Pasti dia akan ke kiri. Lanjut terus gitu. Alasan dia ke kiri adalah karena dia lembam. Dia ingin mempertahankan keadaan dia, yaitu dia sedang bergerak. Nah, nanti dia di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia kan di sini. Di sini kita anggap aja dia diem nih. Dia diem. Dia udah nyampe jarak terjauhnya, amplitudonya. Dia diem, maka dia akan kembali lagi ke sini. Ke sini. Nah, kata dosen gue ketika dia dari sini dia ke, kata dosen gue mulu astaga. Dari sini dia ke titik setimbang dan dia mulai melewati titik seimbang gitu, ya kan? Dia mulai akan muncul lagi tuh kan. Misalkan dia di sini nih, dia di sini. Dia belum nyampe ujung nih. Nah, artinya dia bukan lagi di titik setimbang, maka muncul lagi tuh gaya pulih. Gaya yang ingin memulihkan posisinya ke titik setimbang. Itu konsep gaya pulih ya. Dia ingin memulihkan keadaannya ke keadaan setimbang. Makanya ketika dia melewati titik setimbang, inersianya akan terus ingin ke arah kiri tapi dilawan oleh gaya pulih ke arah kanan. Yang pada akhirnya nanti inersia dan gaya pulihnya akan saling mengcancel. Pada akhirnya dia akan diem di ujung. Itu adalah representasi dari gaya pulih dan inersia yang saling mengcancel. Ketika dia diem di sini, dia diam kan? Nah, jangan lupa tercancel itu artinya energinya habis. Bukan berarti gaya pulihnya hilang. Tercancel nih, tercancel nggak tuh? Tercancel nih. Energinya habis kan, dia mulai diam, tapi masih ada gaya pulih kan ke arah sini. Gaya yang tetap ingin dia kembali ke titik seimbangnya. Nah, nanti gaya pulih inilah yang buat dia jadi kembali lagi tuh. Dan kalau cuman ada gaya pulih, maka dia akan terus tuh. Dari sebelah sini dia akan ke sebelah kanan sini, ke sini lagi terus tuh. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Maka muncullah konsep osilasi. Itu penyebab intrinsik ya, dari dalam secara internal. Berarti dua ya, gaya pulih dan inersia. Dan mereka berlawanan sifatnya. Mereka akan saling mengcancel gitu. Fp ini akan mengcancel inersia gitu. Sampai energinya habis gitu. Nah, energi kinetik ya. Energi kinetik nanti berubah jadi energi potensial. Nah, itu. Nah, sekarang kita ke matematisnya. Kalau kita tinjau gitu. Oke, kita udah dapat konsepnya. Sekarang gue mau dapat persamaan geraknya gimana sih? Gimana cara membentuk persamaan geraknya untuk ya osilasi harmonik? Ya, tinjauannya berarti karena persamaan gerak kita boleh meninjau pakai konsepnya Newton kan, yaitu sigma F sama dengan M kali A kan gitu. Nah, dari sini kita bakal dapat, oh ini gue tinjau yang ini lah ya. Misalkan yang ini gue ambil lagi. Kalau dia, nah itu. Nah, di sini kan dia cuma ada ke arah kanan kan, FP kan. Udah. Kalau dia ke arah kanan ya kita anggap aja, ya udah, berarti cuma satu kan gayanya. Berarti kan cuma tinggal sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya kita ganti dengan FP. Vektor jangan lupa ya. FP sama dengan gitu kan. M dikali kita ganti akselerasinya dengan ya perpindahannya dalam bentuk diferensial ya, yaitu d kuadrat per dt. Kalau kita sebut tadi perpindahannya itu namanya si dia kesini lah, ini lagi searah nih sih. Namanya si berarti kan gini. D kuadrat si per dt kuadrat. Kemudian FP ini kan dia besarnya tadi min kx kan. Min kx sama dengan M gitu kali D kuadrat si per dt kuadrat. Nah, ini kalau kita pindahin ke ruas kanan dia akan jadi gini. 0 sama dengan M D kuadrat si per dt kuadrat gitu. Ditambah kx. Nah, ini disebutnya sampai sini pun ini udah disebut persamaan geraknya. Yes, karena dia ngomong ini si ya bukan x. Cuman biasanya variabel atau konstanta atau apapun itulah di sebelah d kuadrat si per dt kuadrat ini dia nggak ada nih, dibikin jadi kayak gini biasanya. 0 sama dengan d kuadrat si dt kuadrat
plus K per M C. Jadi kita bagi semua dengan M. Nah udah nyampe sini gimana? Nah udah. Ini sebenarnya langsung ke ini ya, persamaan diferensial ordo 2 homogen gitu, Fishmat. Cuman akan gue bahas selanjutnya. Oke, kita rehat sejenak. Bye.